Realita sebelum konten. Assalamualaikum, halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, amin. Kali ini sebelum saya beraktivitas, seperti biasa saya akan menutupi lubang-lubang yang menghasilkan cahaya-cahaya surga. Ya begitulah ya kalau saya membuat kontennya di dapur atau saat saya ingin membuat konten masak-masak, agar hasil dari konten saya atau dari video saya itu bisa lebih bagus. Ya maklum lah ya kalau HP mahal memang harus begitu. Tapi bohong, enggak ya, saya cuma bercanda. Bukan karena HP mahal, tapi karena memang HP saya itu standar ya, HP biasa aja. Jadi kalau pengen membuat video harus menutupi cahaya-cahaya yang masuk ke dalam ruangan, agar pengambilan videonya itu bisa terlihat lebih bagus. Oh ya, sebetulnya tadi waktu saya udah selesai menutup cahaya-cahaya surga yang ada di lubang dapur, saya itu lanjut membuat konten memasak. Tapi setelah saya edit, setelah saya lihat-lihat, dan setelah saya pikirkan, durasinya itu sangat panjang karena dari menutup lubang, masak-masak, sampai mengambil daun singkong. Jadi setelah saya pikir-pikir, saya nggak jadi ya ngupload yang bagian masak. Bagian memasaknya saya skip aja, saya akan upload di video yang satunya lagi. Makanya sekarang saya mau lanjut aja bagian untuk panen daun singkong. Sebetulnya kontennya itu udah selesai diedit ya, tinggal disimpan dan diupload. Tapi ya karena saya takut nanti kalau durasinya terlalu panjang, yang nontonnya bosan, di skip atau dipotong-potong, percuma ya. Saya cuman capek-capek ngedit, capek-capek ngupload, terus buang-buang kota, hasilnya juga nggak bakalan bagus. Sebetulnya kalau capek ngedit, kalau habis kota, itu udah resiko kita sebagai konten kreator. Hanya saja kalau di skip, kalau dipotong-potong nontonnya, itu bisa berdampak buruk untuk channel YouTube saya. Itulah alasan kenapa saya nggak mau membuat video panjang. Segini aja cukup ya kalau untuk kami. Saya tuh memang kayak gitu ya, sering kali cari sayuran ya, di samping rumah, sayur daun singkong, sayur kangkung, sayur genjer, sayur pakis, terus sayur apa lagi ya, kencong juga ada. Kencong bahasa apanya apa ya, pokoknya intinya sayur kencong ya, saya lupa bahasa Melayunya apa. Bahasa yang saya tahu itu bahasa Indonesianya kencong. Pokoknya kalau kita mau di sini itu pergi kelayapan, masuk-masuk semak, masuk-masuk hutan, di sini tuh banyak ya sayur-sayuran liar. Ada juga sayuran yang ditanam warga kampung, boleh diambil kalau untuk kita pribadi masak, asal jangan dijual aja. Sebetulnya kalau kita tuh pengen udang, pengen ikan, pengen kerang, juga kita bisa cari ya ke pinggir sungai. Tapi saya udah lama ya nggak pernah cari kerang. Soalnya gimana ya, waktu air surut dengan waktu untuk pergi itu nggak sama. Saya itu nggak bisa pergi di pagi hari. Soalnya kalau pagi hari saya sibuk di rumah ya, ngurus anak, ngurus rumah, masak. Saya tuh bisanya perginya di sore hari. Terkadang di sore hari suami kerja. Pokoknya ada aja halangannya. Jadi udah lama ya, terakhir saya pergi cari kerang kapan ya, pokoknya ada videonya saya cari kerang. Terus terakhir suami saya cari udang. Ya kalau cari yang kayak gitu tergantung rezeki ya teman-teman ya. Kalau memang rezeki kita bagus dapatnya banyak, kalau nggak rezekinya ya dapatnya cuma sedikit kalau cari udang. Tapi kalau kerang ya bisa sih dicari. Ada itu ya, untuk yang belum nonton video saya cari kerang atau atau suami saya cari udang, boleh ditonton ya di video saya yang udah lama lah pokoknya. Ada sih nih, saya pengen cari kerang lagi, tapi nanti kata suami tunggu dia selesai kerja. Soalnya saya nggak boleh pergi sendiri ke pinggir sungai. Soalnya tempat cari kerang itu lumayan jauh dari sini ya. Sedangkan saya itu tak terbiasa di sungai-sungai. Saya itu nggak pandai berenang, intinya itu ya teman-teman. Saya itu nggak pandai berenang sama sekali, makanya suami nggak kasih izin kalau saya pergi. Kalau mau cari ikan juga bisa, tapi ya itu kalau cari ikan tuh kita juga butuh penangkap ikan ya, seperti apa ya namanya, jaring atau belat. Saya tuh ada rencana nanti kalau seandainya saya udah selesai buat pondasi rumah seperti yang saya rencanakan, saya baru nyimpan uang untuk beli belat. Bukan belat sih, apa ya namanya, jaring ikan. Kami udah nanya sama suami, kata suami harganya itu sekitar 1,5 juta, pokoknya sekitar 2 jutaan lah. Itu yang bagusnya, yang dilempar gitu loh teman-teman. Dia dilempar langsung
Nah, kalau ada ikannya, ikannya tertangkap. Saya itu udah lama ya pengen beli kayak gitu, tapi ya itu saya kan lagi nabung ya untuk buat pondasi. Jadi nanti saya bilang ke suami kemarin, nanti kalau kita udah selesai bangun pondasi rumah, saya akan nabung untuk beli itu. Doain ya teman-teman ya, semoga saya bisa cepat buat pondasi rumah agar saya bisa nabung untuk beli jaring ikan. Kalau nanti saya udah beli jaring ikan, rencana saya gini, saya itu akan sering-sering buat konten mencari ikan. Jadi saya nggak perlu beli ikan di pasar. Kalau soal kerang pun ya kayak gitu juga ya, sambil cari ikan bisa sambil cari kerang, cari seafood. Bukan seafood sih, ciput. Ada ciput sawah. Siapa di sini yang pernah makan ciput sawah? Nanti saya liatin ya fotonya, saya pajang fotonya. Atau teman-teman boleh nonton video lama saya yang cari kerang, saya juga ambil ciput. Kalau dulu suami saya itu sering ya pergi cari ikan pakai jaring sama temannya. Soalnya yang punya jaring itu temannya. Kami pernah pakai waktu itu saya pernah pinjam, suami saya pernah pinjam jaring ikannya, tapi koyak. Ya jadi kita harus ganti ya, makanya saya tuh nggak mau lagi suami pinjam. Kalau dulu suami saya sering pinjam ya, karena koyak suami saya mungkin kurang hati-hati ya, atau kurang teliti melemparnya. Ikannya tuh dapat ya teman-teman ya, dapat ikan nila, dapat ikan, pokoknya lumayan. Namanya ikan sungai, banyak jenis ikan sungai ya, ada ikan patin, ada ikan juara. Ikannya dapat tapi jaringnya koyak. Jadi ganti jaring itu lebih mahal daripada ikan yang didapat. Kami itu waktu itu gantinya berapa ya, harga jaring itu kan sekitar 2 jutaan ya. Terus kami gantinya 900.000, katanya nggak usah diganti yang baru, diperbaiki aja. Terus kami perbaiki, habisnya 900.000. Semenjak itu sampai sekarang saya nggak mau lagi minjam punya orang. Soalnya saya takut kita beli untuk sendiri nggak sanggup, tapi untuk mengganti orang bisa. Padahal sebetulnya kalau pengen pinjam jaring bisa, punya temannya, ada temannya beberapa yang punya. Mereka pun nggak pelit ya kalau untuk kita minjam. Yang penting ya seperti itu, kalau rusak ya kita harus perbaiki. Kalau pengen punya sampan, pengen pergi pakai sampan, punya mertua saya ada, punya ipar saya ada. Jadi kalau pengen cari-cari ikan gampang, hanya saja saya takut karena saya nggak punya jaringnya sendiri. Tapi kalau saya udah punya jaringnya sendiri, mungkin saya akan sering buat konten cari ikan. Jadi besok paling yang dibeli bawang merah, bawang putih, garam, penyedap rasa. Kalau kayak sayur-sayuran, ikan, nggak perlu dicari. Saya tuh pernah ya niat sama suami gini, ya gimana kalau kita kerjanya cari ikan aja. Sebetulnya di sini kalau cari ikan lumayan juga ya teman-teman ya. Tapi jangan pakai jaring. Kalau pakai jaring kan dapatnya sedikit gitu. Kalau bahasanya sama kami di sini belat, kita harus nutup sekitar berapa meter ya di pinggir sungai, sekitar 100 atau 50 meter panjangnya yang harus kita tutup. Nanti kalau sebanyak itu ikannya bisa dapat banyak. Jadi kita bisa keliling jual ikan, atau sisanya bisa dibikin ikan salai. Saya juga pernah ya punya rencana untuk mencari ikan seperti itu. Saya udah bilang ke suami, itu aja kita kerjakan, nanti ikannya saya bisa jual keliling kampung, sisanya saya bisa bikin ikan salai. Tapi kata suami dia mau, hanya saja modalnya besar. Kalau belat yang ratusan meter itu katanya hampir 6 jutaan ya, pokoknya mahal. Waktu itu kan ditawarin ya sama tetangga, tapi bukan tetangga dekat rumah ya, tetangga satu RT. Katanya gini, daripada abang kerjanya nggak jelas, abang pakai aja duit saya belikan abang sampan atau perahu. Yang saya ceritain waktu itu ya, perahu itu kan harganya lumayan mahal ya, 5 jutaan juga. Terus saya bilang ke suami, daripada kita beli perahu, mendingan kita belikan aja ke belat untuk ikan, untuk jaring penangkap ikan. Tapi kata suami itu risikonya besar, katanya gitu. Jadi ya nggak jadi deh. Padahal orangnya udah berbaik hati ya, kasih saya pinjam uang untuk biar kami bisa beli perahu, supaya bisa cari kayu atau cari ikan atau cari apa-apa. Cuman ya banyak pertimbangan-pertimbangan yang saya pikirkan ya. Nanti kalau seandainya saya udah selesai buat fondasi rumah, insya Allah saya akan nabung biar saya cari jaring ikan sendiri. Nanti kalau kurang-kurang sedikit, barulah saya minjam sama orang tersebut. Karena dia juga kemarin nanya, waktu saya belanja ke warungnya, gimana kak, ada nggak abang cerita, kalau kakak mau
ambil aja uangnya di rumah, dia bilang kayak gitu ya waktu saya belanja ke warungnya. Terus saya bilang untuk sekarang nggak usah dulu ya bang ya, nanti aja kalau seandainya saya udah pasti, soalnya saya masih agak ragu-ragu, saya bilang kayak gitu. Oh ya udah, nanti kabarin aja ya kak, kalau memang kakak butuh pinjam aja sama kami, nggak perlu pakai bunga, dan bayarnya bisa kapan aja, kakak boleh cicil berapa aja, dia bilang kayak gitu. Hati saya tersentuh ya teman-teman ya. Ya udah, nggak usah terlalu banyak ngomong lagi, saya cuman mau bikin sayur ini supaya durasinya itu nggak kepanjangan. Saya nggak bakalan rekam ya, soalnya ini cuma saya sayur biasa aja seperti biasa. Saya mau ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah ngikutin kegiatan saya hari ini. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe. Jika ada kritik dan sarannya, teman-teman boleh tulis ya di kolom komentar. Bye bye. Assalamualaikum.